Seseorang punya wilayah hitamnya, ruang kelam kehidupannya. Tetapi dia juga punya Tuhan yang pengampun, yang dapat memaafkan setiap saat, yang tidak peduli dengan dosa-dosanya. Jika dia berkehendak, maka dalam sekejap lembar hidupnya kembali putih. Sementara dirimu, jika terbersit perasaan lebih suci dan menyusup sebesar zarah kesombongan, Tuhan tidak mau melihat kepadamu. Jangan menghakimi ruang kelam orang lain. Masih bersama saya Faris Biki di Kurma, Kuliah Ramadan di channel Cerita Untung. Hari ke-12, gimana kabar puasa teman-teman? Gimana kabar hati teman-teman? Gimana kabar ketakwaan teman-teman? Hari ini kita bicara tentang harapan bagi pendosa. Ada pertanyaan, adakah harapan untuk pendosa di bulan Ramadan? Kapanpun ada harapan bagi pendosa, walaupun di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan harapan bagi pendosa lebih besar lagi. Teman-teman, tapi saya ingin tanya dulu. Apakah Anda punya beberapa keinginan dalam hidup? Apakah ada beberapa keinginan itu yang belum terwujud? Anda merasa bahwa Anda sudah melakukan segala upaya untuk mewujudkannya, tapi kok belum berhasil? Orang-orang melakukan sesuatu dan Anda mencontoh apa yang mereka lakukan, tapi mereka berhasil dan kita tidak. Jangan-jangan ada satu yang belum kita lakukan. Apa itu? Terapi istighfar. Menjadikan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai terapi untuk sukses. Artinya, sebanyak apapun dosa, Allah itu lebih dermawan dari siapapun dalam memberi keampunan, memberi belas kasih, jalan keluar, dan obat jiwa kita ini. Teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkanmu berdosa, lalu ada rasa tidak enak di dalam hatimu, rasa tidak tenang karena dosa itu, ketahuilah bahwa nuranimu masih berdetak. Ketahuilah bahwa fitrah di dalam dirimu itu masih belum mati. Ini yang perlu kita rawat terus. Jadi ketika ada sesuatu di dalam diri kita, rasa tidak nyaman setelah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau biarkan. Sekali engkau abaikan, sinyal itu akan semakin lemah, sehingga engkau bergelimang dengan dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambilmu dalam keadaan berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Allah berkata, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Jadi ketika kita berdosa lalu diberikan oleh Allah rasa tidak tenang, dan Allah masih berikan umur kita tidak berada dalam kondisi ghargharah, dalam kondisi sakaratul maut, berarti ada kesempatan bagi kita. Umat Muhammad SAW diberikan kesempatan untuk bertaubat selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokannya, selagi dia belum bertarung dalam sakaratul maut. Nah, jika sekiranya kita merasakan harapan yang seperti itu, maka rasa terima kasih kita kepada Allah akan membesar. Terkadang orang itu tidak melakukan kemaksiatan bukan karena takut, tapi karena segan. Anda tidak mau mengecewakan ibu Anda bukan karena takut kepadanya, karena dia mungkin tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi kamu tidak mau dia kecewa. Kalau sekiranya ibu tahu dengan apa yang aku lakukan ini, pasti ibu akan kecewa banget. Kenapa Anda tidak mau mengecewakan ibu? Karena ibu sudah sangat baik kepada kita. Logika seperti ini membantu banget untuk diri kita menahan tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita teringat telah sebaik apa Allah dengan kita, bagaimana Dia memberikan pendengaran yang sehat, penglihatan yang sempurna, akal yang sehat, dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan. Masa iya kita menggunakan hal-hal pemberian Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah kembali? Di mana nurani kita? Teman-teman, ada pertanyaan, bila tidak sempat bertaubat, apa yang bisa dilakukan untuk mengharapkan rahmat Allah? Kalau masih bisa bertanya, berarti masih ada kesempatan untuk bertaubat. Sebab pintu taubat itu ditutup ketika kita berada di ambang kematian, di gerbang ajal kita. Itu memang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Jadi apa yang kita bisa harapkan untuk mengharapkan rahmat Allah? Yang pertama adalah
Jaga harapan. Tidak boleh putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena aku mengampuni semua dosa-dosa mereka. Ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk kita yang rajin berdosa. Ayat ini mengingatkan kita tentang hari-hari yang kelam di masa lalu, bahwa Allah masih mengizinkanmu untuk sujud, untuk menangis, untuk mendengar firman Allah, untuk bergetar hatimu ketika mengharapkan sesuatu dan menyandarkannya kepada Allah. Padahal dosa-dosamu banyak sekali. Berarti Allah masih ingin menerimamu. Allah Subhanahu wa taala tetap menunggu taubatmu. Ketuklah pintu taubat itu. Katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku di sini mengetuk pintumu. Jika pintumu tertutup, ke pintu mana lagi aku berharap keampunan?" Subhanallah, ketika seseorang menjadi semakin merasa hina, merasa rendah karena dosa-dosa yang dia lakukan, itu bahkan jauh lebih baik daripada seorang yang merasa tinggi, merasa sempurna, merasa lebih baik karena amalan-amalan yang dia lakukan. Ketika kita melakukan satu amalan, amalan itu mungkin sah, artinya kewajiban kita gugur, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita khawatirkan. Jadi ini bukan hanya tentang interaksi kita kepada Allah, menjaga harapan kita kepada Allah ketika kita berdosa. Bahkan ketika kamu melakukan ketaatan pun, kamu harus tetap mengharapkan rahmat Allah. Tidak boleh jumawa, merasa ini sudah cukup mengantarkanmu ke surga. Tidak. Sebab Nabi SAW suatu hari menyebutkan, seseorang masuk surga bukan karena amalan yang dia lakukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat terkejut. Juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, begitu juga aku. Aku ini dapat rahmat dari Allah, maka aku bisa masuk surga. Karena kalau kita timbang amalan-amalan kita dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, itu sudah habis di dunia. Bahkan kita tidak bisa sama sekali membalasnya. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan itu yang kita harapkan. Makanya jangan merasa aman dari neraka, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita melakukan amalan-amalan kebaikan, kita tetap berharap, berdoa, meminta agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah mereka melakukan satu amalan khusus, yaitu meninggikan bangunan Ka'bah, mereka melakukannya di tanah pilihan, tanah haram. Mereka masih khawatir amalan mereka tidak diterima. Maka mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami karena Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Allah, dua hamba pilihan melakukan amal pilihan di tanah pilihan, masih takut amalannya tidak diterima, masih khawatir amalan mereka ditolak. Bagaimana dengan kita? Jadi teruslah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, dan memohon agar amalan-amalan baik kita dirahmati, dan memohon amalan-amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik itu kesalahan-kesalahan, tidak boleh menutup pintu harapan kita akan rahmat Allah. Kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, dan rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.